pencetusnya itu tolong dari sekarang mulai sambil dihafalkan, karena ini banyak sekali materinya untuk mode perilaku konsumen. Nah, sekarang kalau itu enggak bisa dilihat di PPT, bisa dibuka di halaman 3.7. Nah, jadi ini ada tingkatan dari konsep sikap. Ada contohnya itu. Ada yang tahu bedanya produk sama merek nggak? Penamaan produk. Sebenarnya merek itu satu merek pun dia bisa punya banyak produk, ya kan? Jadi bukan hanya penamaan produk bisa, atau kayak itu kan salah satu cara positioning kan, menamakan, kita bikin satu nama merek. Nah, tapi dari satu merek itu dia bisa menghasilkan beberapa produk juga. Misalnya contohnya kayak Adidas. Adidas itu kan mereknya Adidas, ya kan? Mereknya Adidas, tapi produknya banyak. Ada produk sepatu, ada tas, terus jaket, topi. Nah, itu produknya, jenis produknya. Tapi mereknya semua sama, yaitu Adidas kayak gitu. Jadi lebih ke nama bukan nama produk ya sebenarnya. Gimana itu mendefinisikannya? Paham nggak tapi konsepnya? Jadi satu merek itu bisa banyak produk, dan satu jenis produk itu juga bisa punya banyak merek, tergantung. Paham tak? Jadi di situ ada kelas produk kan, kelas produknya itu restoran fast food, itu kan jenisnya. Terus bentuk produknya, fast food kan macam-macam. Ada di sini ada dibagi restoran pizza sama restoran hamburger. Terus mereknya, yang restoran hamburger itu ada dua merek yang berbeda, itu McDonald's sama Wendy's. Terus modelnya itu tempatnya yang beda, ada di cabang Plaza Depok sama cabang Tamrin, kayak gitu. Jadi itu tingkatan dari konsep sikap ya. Jadi sikap kita terhadap kelas produk, bentuk produk, merek atau model. Oke. Terus kita sekarang masuk ke fungsi sikap.
Fungsi sikap ada 4. Ada fungsi penyesuaian, ego defensif, fungsi ekspresi nilai, sama fungsi pengetahuan. Ada yang bisa menjelaskan masing-masing? Fungsi penyesuaian itu apa? Auto adjustment function. Fungsi yang mengarahkan pada objek yang memberikan perasaan senang. Selain memberikan perasaan senang, dia juga bisa menghindari objek yang tidak disenangi. Jadi sikap itu bisa menyesuaikan tergantung kita suka sesuatu apa kita nggak suka sama sesuatu. Jadi tergantung, kalau kita suka sesuatu kan pasti kita akan berusaha untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita nggak suka, biasanya kita akan menghindari. Itu sudah pasti kan nggak ada orang yang akan melakukan sesuatu yang dia nggak suka kalau nggak terpaksa. Oke, itu fungsi penyesuaian. Jadi bisa disesuaikan tergantung pada saat kita suka sama sesuatu atau nggak suka. Kalau fungsi ego defensif, melindungi citra diri atau ego. Oke, jadi itu sikap itu untuk melindungi diri kita. Gengsi. Jadi misalnya kalau di sini di buku contohnya konsumen merasa gengsi untuk mengakui kesalahan yang dilakukan dalam memilih produk. Jadi cari kambing hitam akibat saran yang buruk dari orang lain, misalnya seperti itu. Jadi sikap bisa untuk melindungi ego kita, gengsi. Di sini ada yang gengsian nggak? Ayo mbak-mbak, mas. Gengsian nggak? Atau berani mengakui kalau saya salah? Pernah salah beli produk nggak? Ada pengalaman salah beli produk? Sering. Produk apa yang biasa salah? Apa yang nggak memuaskan apa? Produk kecantikan. Iya, cewek itu biasanya suka coba-coba. Kalau Mas Didik pernah enggak, Mas? Beli produk tapi enggak cocok. mungkin caranya jerawatnya dikeluarkan semua dulu, terus nanti jadi bersih kan bisa, Mbak. Katanya ada yang kayak gitu sih.
Jadi pas dipakai obat anti jerawat, jerawatnya tambah keluar semua pertama.